Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan B. Di sini saya akan menjelaskan materi K3 di laboratorium. Materi yang pertama, apa itu K3? K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja, bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja, dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. K3 terkait dengan ilmu kesehatan kerja, teknik keselamatan, teknik industri, kimia, fisika, kesehatan, psikologi, organisasi, industri, ergonomika, dan psikologi kesehatan kerja. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi K3. Untuk fungsi dari K3 adalah pada pelaksanaan K3 memiliki fungsi yang banyak yang bermanfaat baik untuk perusahaan maupun bagi pekerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari K3 secara umum. Yang pertama, sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko, bahaya bagi keselamatan pekerja dan kesehatan di lingkungan kerja tersebut. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan desain tempat kerja, proses organisir, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan, keselamatan para pekerja di lingkungan kerja tersebut. Yang keempat, memberikan saran untuk mengenai edukasi, informasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam membuat desain, pengendalian bahaya, prosedur, metode, dan program, serta sebagai acuan untuk mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Tujuan dari K3 yaitu untuk melindungi dan memelihara kesehatan, keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan dengan betul keselamatan kerja, kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan dengan secara efisien dan aman. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas secara nasional. Peranan K3 dalam laboratorium. Yang pertama, pengertian K3 di laboratorium. Yang kedua, cara mencegah ancaman bahaya di laboratorium. Dan yang ketiga yaitu rambu dan simbol K3 di laboratorium. Pengertian K3 di laboratorium. Kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami mengenai banyaknya laboratorium yang digunakan baik itu di pabrik ataupun di lembaga pendidikan dan pelatihan. Tujuan K3 di laboratorium adalah untuk menciptakan suasana laboratorium sebagai sarana belajar yang aman dengan cara mengingat pengetahuan praktik baik dosen, laboran, dan mahasiswa tentang K3, mengenal bahaya yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya. K3 di laboratorium perlu diinformasikan secara cukup dan relevan, sehingga sumber bahaya dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya dapat diketahui
Selain itu, penginformasian berulang perlu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan. Selanjutnya, penyebab kecelakaan di lab. Yang pertama, keadaan tidak aman. Penggunaan bahan-bahan kimia, alat yang digunakan dan teknik pengerjaan adalah keamanan tidak aman di laboratorium. Yang kedua, sikap dan tingkah laku. Sikap dan tingkah laku, praktikan yang lalai terhadap aturan seperti enggan menggunakan perlengkapan perlindungan diri dan meremehkan setiap kemungkinan merupakan penyebab kecelakaan yang paling sering ditemukan di laboratorium. Hal demikian sering dijumpai pada praktikan pemula yang baru bekerja atau belajar di laboratorium. Yang ketiga, kurang kontrol dari pihak supervisor. Fungsi kontrol dari pihak supervisor berupa supervisi dan proses pengawasan yang baik adalah antisipasi terjadinya kondisi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, jenis bahaya dan kecelakaan di lab. Yang pertama, kebakaran dan luka bakar. Yang kedua, bahaya lainnya, yaitu mungkin terjadi adalah sengatan listrik, terpapar dengan radiasi tertentu, dan pencemaran lingkungan. Untuk yang ketiga, luka kulit. Luka kulit dapat terjadi saat praktikan bekerja dengan alat gelas dan kaca apabila alat-alat tersebut pecah. Yang keempat, iritasi. Iritasi terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi dengan bahan kimia korosif seperti asam sulfat. Dan yang kelima yaitu keracunan. Keracunan terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi dengan bahan kimia beracun seperti amonia, karbon monoksida, kloroform, dan lain-lain. Selanjutnya, prosedur untuk mencegah kecelakaan K3 di laboratorium. Yang pertama, ruangan laboratorium. Ruangan laboratorium yang memenuhi standar adalah salah satu faktor untuk menghindari kecelakaan kerja. Cara memindahkan bahan kimia. Sebelum memindahkan bahan kimia, hal yang harus dilakukan adalah mengetahui segala informasi tentang bahan kimia yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu tata tertib keselamatan kerja. Aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja adalah yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. Yang ketiga, lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Yang keempat, dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Untuk yang keempat yaitu pembuangan limbah. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah dapat mencemari lingkungan, maka dari itu kita perlu menangani limbah tersebut dengan tepat. Untuk yang terakhir adalah mengenal rambu K3 di laboratorium. Rambu K3 di laboratorium yaitu peringatan akan bahaya, bahan yang mudah terbakar, bahan mudah meledak, tanda larangan, dilarang merokok, dilarang menyalakan api, pertolongan pertama, tempat berhimpun atau berkumpul, tempat telepon emergensi, pintu geser, prasyarat umum, wajib pakai kacamata, wajib pakai penutup telinga, wajib pakai masker, wajib pakai helm, dan wajib pakai pakaian pekerja. Jadi itulah tadi penjelasan singkat mengenai pentingnya K3 di laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.